jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang di rumah, yang dirahmati Allah, yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Kita sedang membahas tentang tema tarik sis. Wah, ini ada singkatannya. Tarik sis. Semongko. Semongko. Bukan itu. Tarik sis ini adalah singkatan dari jamaah tekanan darah naik, suami istri sibuk. Nah ini berdasarkan dari curhatan juga yang masuk dari jamaah Islam itu Indah yang nonton di rumah ya, yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin diambil kesimpulan dan dijadikan tema oleh para kreatif di Islam itu Indah. Nah sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu, ada perbandingan nih antara kesibukan suami dan istri. Perbandingannya kayak gimana ya? Ini dia nih. Ana. Ya, ini tadi kita sudah melihat sebuah tayangan bicara masalah tentang kesibukan ya. Pasti kalau kita bilang istri di rumah itu nggak ngapa-ngapain nggak mungkin ya. Apalagi kalau suaminya ini nggak bisa bayar asisten rumah tangga. Udah pasti semua urusan rumah tangga itu dipegang sama istri. Dari mulai masak, bersih-bersih, ngurus anak dan semuanya. Nah kalau boleh dibilang nih Ustadz Syam nih, mohon izin nih. Banyak nih suami nih katanya yang memandang remeh wanita dianggap nggak sibuk. Padahal kalau kita lihat nih atau mungkin dalam Islam juga katanya paling sibuk adalah wanita ketika dalam rumah. Mungkin ini masalah penjelasannya yang belum kita dapat nih. Bisa dijelaskan silakan, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana dan Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu Indah. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Al-Quran dengan sangat jelas menegaskan bahwasanya janganlah kalian orang-orang yang sudah mengaku beriman, mengimani bahwa ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada malaikat yang mencatat amal kebaikan, ada malaikat yang mencatat amal keburukan, ada siksa kubur, lalu kalian merendahkan orang lain. Termasuk yang paling parah ketika ada seorang pasangan yang merendahkan pasangannya atau meremehkan pekerjaan pasangannya. Tadi di video tuh parodi mengatakan bahwasanya siapa yang mencari duit, kata suaminya ana, kemudian siapa yang mencuci ana. Ternyata lebih banyak lagi pekerjaan seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Bahkan saking banyaknya seorang putri dari baginda Nabi SAW pun pernah terlihat letih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika melihat putrinya letih kemudian meminta izin untuk dimintakan yang namanya asisten rumah tangga. Lalu Rasulullah SAW justru memberikan bacaan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kenapa? Karena ternyata manusiawi ketika seorang perempuan berada di rumahnya itu pekerjaannya sangat banyak. Bahkan seorang putri Rasulullah SAW itu Sayyidatina Fatimah juga pernah mengeluh akan pekerjaan tersebut karena itu manusiawi banget, human being. Kemudian yang kedua, seorang wanita jangan pernah merasa bahwasanya saya dalam rumah mau ngapain gitu, karena ada seorang sahabiah juga pernah mengadu kepada baginda Nabi SAW. Dalam riwayat diceritakan bahwa beliau mengatakan, enak ya jadi laki-laki bisa ikut perang, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa ini, bisa ini. Kita ini perempuan dapat apa ya Rasulullah untuk menyayangi mereka? Ternyata pekerjaan di dalam rumah cukup yang namanya menjaga hafilat, menjaga kehormatannya, menjaga sholatnya, kemudian wasamat syahraha dan juga puasa pada bulan suci Ramadan. Silahkan masuk ke pintu surga manapun yang dia kehendaki. Berarti mulia sekali pekerjaan atau kesibukan yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kemudian menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Maka silahkan untuk memilih pintu surga yang mana dia kehendaki. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu tidak pernah keluar rumah, tapi kita lihat bukan tidak pernah sama sekali, tapi insentitasnya di dalam rumah itu lebih banyak gitu. Lebih banyak di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Tapi kita lihat banyak sekali riwayat-riwayat, seandainya mungkin tidak ada Ibunda Aisyah, kita tidak pernah tahu bagaimana Rasulullah tohara, bagaimana Rasulullah sebelum tidur, bagaimana Rasulullah SAW. Berarti banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka seorang perempuan jangan merasa rendah, dan seorang laki-laki sangat tercela ketika merendahkan
merendahkan pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Mungkin tidak menghasilkan uang, tapi gara-gara istri uang tidak banyak keluar. Bayangin kalau harus bayar Betul. laundry, Iya. harus bayar catering. Betul. Karena nggak ada yang masakin gitu kan, anak kos ngerasain Iya gitu. harusnya digaji itu sama suaminya biar suami tahu juga kalau kerjaan itu banyak gitu ya kan. Iya. Makanya paling nggak nih ya buat para suami ya kalau bisa dibantu lah istrinya. Benar. Dicarikan asisten rumah tangga untuk ngebantuin. Karena kan menikah ini kan bukan menjadikan istri ini kan sebagai asisten rumah tangga Betul. gitu loh. Tapi dimuliakan. Kalau bisa istri di rumah tuh jadi kayak princess, kayak ratu gitu loh. Wih, Oh, iya queen, kan? queen. Ini Masya Allah seneng banget pasti mereka digituin tuh ya kan. Bener gak Ustadz ya? Iya ini Masya Allah. Setuju, setuju. Buat jam yang ada di rumah ya bicara masalah tentang kesibukan. Ya namanya kesibukan suami istri ini bukan tidak ada bahayanya. Pasti ada bahayanya. Yang muncul salah satunya adalah sifat hitung-hitungan biasanya. Nah biasanya nih kalau misalnya udah gitu nih ekonomi nih hitung-hitungan. Buat masalah pendidikan ya kan. Terus gimana masalah ngurusin anak. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba ini kamu penghasilan kamu lebih kecil daripada aku loh. Kamu gak usah macam-macam deh aku yang ngatur semuanya. Wah kalau sampai begitu kan juga repot gitu nih. Nah sekarang bagaimana penjelasannya kalau seandainya mungkin nih ada yang istrinya penghasilan lebih besar daripada suami. Nah bagaimana? Silakan mohon izin waktunya. Mohon izin Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, orang tua kita dulu mengatakan bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga itu ada 3. Yang pertama, kunci rumah, kunci kendaraan, kunci berangkas. Oh ya Allah, ini kendaraan rumah berangkas. Masya Allah. Kalau maksudnya punya rumah, punya kendaraan, punya berangkas buat nyimpen duit. Iya benar juga, emas ya. Ya Allah Ya, bahagia tapi banget itu tidak jaminan. Kunci kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama adalah ta'aruf. Kita harus saling kenal karakter. Dan itu biasanya sebelum nikah. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihan. Oh calon istri saya ini seorang profesional. Dia akan bekerja. Berarti waktu saya akan berkurang. Ta'aruf. Ya. Yang kedua kalau sudah ta'aruf nanti tafahum. Saling mengerti. Oh ya istri saya ini seorang pekerja. Istri saya seorang ini, seorang itu. Suami saya seorang ini, seorang itu. Berarti mengerti dan memahami. Jangan sudah menikah. Mas kapan waktu buat saya? Loh saya kan entertain. Ustaz ya. Betul. Saya kan seorang teknisi. Saya kan bekerjanya memang di luar. Dari awal kan kita sudah komitmen. Nah, berarti yang kedua adalah tafahum. Baru yang ketiga ta'awun. Kita saling bekerja sama. Betul tadi disampaikan oleh Ustaz Syams. Saling bekerja sama, saling membantu. Kalau tidak bisa kita membantu, betul. Kita carikan orang yang bisa membantu. Betul saja. Iya. Kita jadikan pasangan kita princess. Betul, setuju sekali saya itu. Masya Allah. Ya. Kita jadikan dia bidadari. Ini cari pasangan kadang-kadang bisa masak nggak? Bisa nyuci nggak? Ini cari pembantu atau istri? Ya Allah astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Jadi ta'awun itu penting sekali, kita saling membantu. Dan yang paling penting ta'awun adalah ta'awun fit taqwa, dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan kita bekerja lalu pendapatannya lebih besar dari kita misalnya, ya wajar saja, nggak apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan saudagar kaya. Bahkan ada riwayat mengatakan 2/3 tanah di Mekah Ustaz, itu punyanya Ibunda Khadijah. Masya Allah. Tapi lihat bagaimana Ibunda Khadijah, kaya beliau, di hadapan suami tetap merendahkan dirinya, tetap tawadu, nggak pernah memanggil. Sini. Nggak ada. Ya. Tidak mentang-mentang kita penghasilan lebih besar, lantas membuat kita lebih tinggi di hadapan suami. Karena biar bagaimanapun surga seorang istri terletak pada bakti kepada sang suami. Maka manfaatkan harta yang berlebih itu untuk membantu keluarga kita dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu insya Allah harta itu akan mendatangkan keberkahan. Berkah itu Ustaz, ya. Mohon izin. Berkah itu kalau kata guru kita, itu di kantong masih ada, udah dapat lagi. Amin ya Allah ya Rabbi. Berkah. Subhanallah. Kalau di kantong udah tipis, nggak datang lagi, jangan-jangan kurang berkah Ustaz. Oh benar. Yang paling parah, belum sampai kantong udah habis duluan. Nah itu nggak berkah. Jangan-jangan karena bukan ridho Allah yang kita cari. Maka yuk sama-sama ridho Allah yang kita kejar, ridho Allah yang kita cari, insya Allah keberkahan yang Allah turunkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Sehingga rumah tangga itu berkah. Amin, mawaddah, amin. warahmah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustadz Bani. Nah kalau kita bicara masalah tentang keberkahan tuh kadang-kadang kita suka ngerasain ya kan. Ada uang nih. Tapi kok Alhamdulillah walaupun udah kita belanjain tapi kayak masih ada aja nih duitnya. Kok masih ada aja ya? Kok belum habis-habis? Ini keberkahan. Bicara masalah tentang keberkahan. Ini banyak mungkin ciri-ciri dari keberkahan yang kita dapatkan yang Allah berikan kepada kita itu. Salah satunya mungkin tadi apa yang digambarkan oleh guru kita.
Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah yang udah gak sabar nih, mungkin yang sudah menunggu juga. Hari ini kira-kira pertanyaan saya dijawab nggak ya? Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya bisa dapat tugas membacakan dan insya Allah menjawab juga ya. Betul. Nah, tunggu dulu. Apa itu, Mungkin Ustadz? betul tadi kata Mas Fadli, jangan sampai pertanyaannya lagi dibacain nih. Ayo siap-siap ya. Makanya jangan kemana-mana Ya. karena kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Ini lumayan panjang pertanyaannya Ustadz ya. Baguslah. Dari hamba Allah di Instagram. Assalamualaikum Ustadz, saya mau cerita. Saat ini saya LDR sama suami. Suami bekerja di daerah dan saya juga bekerja di sini. Tapi ternyata saking sibuknya kami berdua, kami komunikasi hanya ala kadarnya aja. Malah seminggu hanya sekali mungkin komunikasinya. Sampai akhirnya saya dapat kabar suami menikah lagi. Hati ini sakit Ustadz, sakit banget dikhianati. Saya menjaga kepercayaan dia, kok dia malah nyakitin. Pas saya tanya alasannya, karena saya nggak ada perhatiannya. Saya tahu saya terlalu sibuk Ustadz, tapi saya bingung. Sekarang udah seperti ini saya harus apa ya kepada suami? Saya merasa nggak ikhlas dibohongin Ustadz. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang sudah mempercayakan curhatannya kepada kami. Sebenarnya permasalahan ini tidak ada persoalan rumah tangga, tidak ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita, satu, harus memenuhi kewajiban, bukan menuntut hak. Dahulukan kewajiban dipenuhi, kemudian hak yang diminta. Maka kalau bisa, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan sebaiknya kita hadirkan diri kita bersama dengan suami, bicara secara baik-baik untuk pemenuhan kewajiban. Apa maunya? Karena ini persoalan ini kan satu, untuk pisah jauh itu sebenarnya harus pakai syarat sebenarnya. Sanggup nggak, mampu nggak, bertahan nggak. Makanya ada namanya siga taklid, janji setia seorang suami terhadap istri. Salah satunya adalah bagaimana maaf hubungannya tetap jalan. Baik, karena ada maaf saya sebut ini. Ada namanya kebutuhan lahir dan batin itu. Kemudian butuh penjelasan. Ternyata dapat penjelasan, jangan penjelasan satu pihak aja, tapi penjelasan dua pihak dan dua sisi. Ibaratnya kita memposisikan diri kita sama beliau. Mohon izin tanpa ikut campur, sebaiknya Mbak yang bertanya solusi bersama dengan suami. Apa maunya? Apakah kita mau hidup seperti ini atau mau diduakan atau sekalian maaf tanpa harus memberitahukan, saya harus sampaikan ini, bisa jadi kita harus berkata pilih yang mana. Apa melanjutkan atau jalan masing-masing itu. Saya tidak menyarankan untuk cerai, tapi ada baiknya cari jalan yang terbaik itu ya. Maaf ya Mbak karena betul berat yang namanya ibaratnya astagfirullahaladzim ya LDR apalagi di madu itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya nih. Wah panjang juga pertanyaannya nih. Juga, cerita juga. Cerita juga. Coba, Assalamualaikum coba, Ustadz, saya Waalaikumsalam. mohon bantuannya. Ibu bapak saya sibuk banget. Kalau kerja kadang mereka sampai pagi. Pernah saya meminta waktu mereka untuk liburan, tapi mereka malah bekerja untuk masa depan saya. Padahal saya kan butuh banget teman cerita, kasih sayang ibu bapak. Sampai akhirnya saya nekat kabur dari rumah. Bahkan ibu bapak saya nggak nyariin, malah menyuruh paman saya untuk cari saya. Sampai ada niat buat saya akhiri hidup saya. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan ya. Saya seperti nggak dianggap anak lagi oleh mereka. Nah, adakah doa agar mengembalikan hati ibu bapak saya supaya nggak mentingin dirinya kerjaannya, tapi mentingin perasaan anaknya. Ustadz, tolong dong, dan apalagi yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih penting untuk doa untuk diri sendiri gitu ya, dibandingkan mendoakan yang namanya kelapangan hati untuk kedua orang tua. Kan anak ini minta, maksudnya jamaah ini minta supaya ya bagaimana doa supaya orang tua saya luluh bisa lebih perhatian kepada saya. Tapi kalau Syam mungkin lebih penting untuk mendoakan diri sendiri supaya apa? Allah menghilangkan perasaan was-was dari syaitan yang mengajak Adinda, kayaknya ini masih muda banget nih, yang mengajak Adinda untuk bunuh diri, yang
mengajak Adinda untuk depresi, yang mengajak Adinda untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Jangan memikirkan bahwa habis mati itu langsung indah, lebih indah daripada sekarang. Enggak. Setiap Adinda merasakan bahwa orang tua saya kurang perhatian, lihatlah anak-anak yang enggak punya orang tua sama sekali. Setiap Adinda merasakan orang tua saya sibuk kerja, coba Adinda main ke panti asuhan. Banyak teman-teman yang tidak pernah merasakan sentuhan ayah sama sekali. Tidak pernah merasakan sentuhan ibu sama sekali. Nanti Adinda juga akan merasakan ketika Adinda sudah bekerja untuk anak-anak Adinda. Pasti orang tua melakukan itu untuk kebahagiaan Adinda juga. Hal-hal yang seperti ini insya Allah masih bisa dimusyawarahkan. Coba ngomong deh ke ayah, coba ngomong deh ke ibu. Ibu, saya tuh pengen ibu selalu ada di dekat saya. Atau mereka lagi bikin grup keluarga apa segala macam. Tahukah kita bahwa di luar sana ada anak yang kurang kasih sayang dari orang tua. Tapi di luar sana ada juga anak-anak yang udah bosan ngelihat orang tuanya. Maksudnya bosan gimana? Setiap hari orang tuanya di rumah. Jadi semua akan ada ujiannya gitu. Bersama orang tua pasti diuji, enggak bersama orang tua juga diuji. Tapi setiap dapat ujian, lihatlah orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Main-main ke panti asuhan deh. Ada nggak doanya? Doa untuk melembutkan hati atau melapangkan dada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang kedua doanya adalah ketika mau mendoakan orang tua, doakan di depannya. Ketika sholat berjamaah sama ayah atau lagi berkumpul, doakan. Ya Allah, jadikan ayahku ayah soleh. Kalau biasanya kan jadikan anak soleh. Jadikan ayah soleh yang selalu punya waktu untuk anaknya karena anaknya selalu merindukannya. Perdengarkan ke ayah, perdengarkan bahwa engkau rindu padanya, perdengarkan ke ibu bahwa engkau butuh kasih sayangnya gitu. Nah, ini lagi Pak, megalak ada pekutanan na Agak, watoy. kamu Setengah-tengah na makasih ko dibahas Cina, na Yeah. kukurang waktu iklan ya. Yeah. Tidak dibahas bagaimana caranya supaya romantis walaupun sibuk deh egana kalau launa tapi tetap kami romantis ya diharapkan akan sengena Iya, nolak iya, apa dibahas Cina. Cocok nih Ustaz, ya leban elok gupak kutana ko ini Ustaz Oh, tabe. makro. Iya Pak ini sibuk Ki. Oh, iya. Tapi ternyata Umi itu sama Umi itu selalu romantis. Agak ngarir rahasiana ya Allah. Si Cina pide dibahas ini. Iri, Nah sebentar, sabah Pi. deh nyamuk Iya, pada aku dibahas malah iya. lampi pembahasannya. Tapi nak aku bahas sekarang Iya. deh negena utun. Dek Tona mengerti tahu Ustaz, Oh, iya apa bahasa Ugi Ki. Oh, iya Ya, benar. kalau mau lebih panjang dan lebih mengerti Iya. setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah jamaah alhamdulillah.